Black box sangat penting untuk ditemukan karena di dalamnya terdapat flight data recorder dan cockpit voice recorder. Dari kedua alat tersebut bisa menjadi kunci penyebab terjadinya kecelakaan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan mantan Ketua KNKT, Tatang Kurniadi. Selamat malam Pak Tatang. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang, sebelum memulai perbincangan kita lebih dalam, apa pandangan Anda terhadap berbagai macam analisa dan spekulasi yang berkembang akhir-akhir ini dan juga berkembang setiap ada kecelakaan pesawat di Indonesia? Saya agak sedikit mengomentarinya mungkin kurang begitu enak ya terhadap para pengomentar gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa mereka yang beri komentar itu seolah-olah sudah pada mengerti penyebab kecelakaannya apa begitu. Padahal KNKT sendiri yang mempunyai hajat untuk memberikan komentar tentang penyebab kecelakaan itu belum dapat data apa-apa. Nah, oleh karenanya saya sering mengimbau pada kesempatan ini, mereka yang mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh media begitu, itu jangan mempengaruhi kondisi investigasi yang akan dilaksanakan KNKT dengan memberikan suatu asumsi-asumsi tentang celaka itu. Baik, Pak Tatang, sinyal lokasi black box dikabarkan sudah ditemukan, tapi menurut pengalaman itu belum jaminan kan bahwa lokasi black box memang di situ. Apa analisa Anda terkait hal ini, Pak? Ada dua hal. Yang pertama, ada suatu ketentuan dari ICAO bahwa pinger yang ada pada black box model lama itu kekuatannya hanya 30 hari ya, frekuensinya juga 37,1 kHz. Nah, kemudian ada satu aturan dari ICAO yang paling lambat 1 Januari 2020, baru setahun ini. Itu harus diganti dengan yang frekuensi 8,8 kHz dan daya tahannya di dalam air si pinger itu bisa 90 hari, 3 bulan. Baik. Nah, ini yang di kita ini yang ada di Sriwijaya Air ini, apakah itu black box dengan pinger yang lama yang untuk 1 bulan atau pinger yang baru? Nah, kalau itu pinger yang baru, saya hanya satu pertanyaannya, sudah punyakah kita pinger finder untuk menemukan frekuensi 8,8 kHz itu? Jadi yang saya punya, yang tahu itu saya membeli pinger yang lama itu untuk mencari pinger yang 37,5 ini kHz. Baik, artinya walaupun memang menerima sinyal, belum tentu black box ada di kawasan tersebut, begitu ya? Intinya begitu ya Pak Tatang ya? Salah satunya itu. Dan yang terdengar itu sinyal yang mana ini? Sinyal dari yang 37,5 kHz atau yang dari 8,8 yang terjadi? Baik, Pak Tatang, ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Menurut pengalaman Anda, bagaimana sih sebetulnya kelanjutan dari rekomendasi KNKT misalnya pada regulator dan stakeholder? Apakah dilakukan secara optimal atau seperti apa? Karena ini ada peristiwa kecelakaan pesawat yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif dekat begitu ya, antara 2018, 2020 dan sebelumnya juga terjadi. Nanti kita akan ulas lebih detail lagi usai jeda. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Tatang Kurniadi, mantan Ketua KNKT. Pak Tatang, menurut pengalaman Anda, bagaimana sih Pak kelanjutan dari rekomendasi KNKT misalnya pada regulator dan juga stakeholder yang lain? Apakah dilakukan secara optimal? Karena mungkin ini juga sebagai catatan terkait kecelakaan-kecelakaan pesawat, terutama karena kita ada kecelakaan pesawat dalam waktu yang relatif berdekatan dengan satu dengan yang lain. Saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai rekomendasi KNKT waktu saya menjabat ya, sekitar 2007 sampai akhir Desember 2014 itu. Saya mengeluarkan rekomendasi 1.542 rekomendasi untuk 4 moda. Untuk udara saja ada sekitar 513 rekomendasi. Baik. Nah, kalau itu diikuti oleh semua penerima rekomendasi, saya kira kecelakaan kita akan jauh menurun. Masalahnya itu, jadi rekomendasi itu begitu sudah dilepas, dan itu sesudah setahun accident ya, biasanya gitu kita lepas itu rekomendasi. Orang sudah lupa masalahnya, jadi rekomendasinya lupa dilaksanakan juga gitu.
Ini biasanya di stakeholder yang mana ketika rekomendasinya Anda katakan lupa itu? Ya, saya kira di situ kan kita memberikan rekomendasi, ada yang kepada departemen teknis, ada yang ke pemerintah, ada yang ke perusahaan, begitu ya, ada yang ke pihak terkait lainnya, dan itu tidak ada kontrol, dan KNKT sendiri tidak mempunyai kapasitas mengeluarkan rekomendasi dan mengontrol begitu. Kalau begitu apa catatan terkait hal ini, Pak? Apa rekomendasi dari Anda? Nah, saya pikir ini penerima rekomendasi itu harus dengan kesadaran melaksanakan satu advice gitu ya, itu suatu saran yang gratis lah kita berikan, saran yang bermutu. Nah, tapi para penerima itu tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Salah satu contoh kasus misalnya, rekomendasi apa yang kemudian tidak diikuti oleh stakeholder yang terkait, lalu kemudian kecelakaan terjadi kembali? Ya, sebenarnya ini diungkap ke publik agak kurang enak gitu ya, tapi apa boleh buat. Itu kira-kira harus memperbaiki ketat terhadap sistem pemeliharaan, maintenance begitu. Nah, itu juga terkait dengan masalah yang namanya inspektor. Inspektor pemerintah itu kan dibayar, itu terbatas begitu jumlahnya. Baik, jadi selama ini yang permasalahannya yang paling banyak itu di maintenance begitu ya? Maintenance, kemudian juga masalah manajemen ya di situ, dan pelaksanaan aturan yang sudah harusnya dilaksanakan karena undang-undangnya ada, karena regulasinya ada. Baik, apa sih Pak kendalanya kalau dari menurut Anda sampai kemudian laporan dan juga rekomendasi dari KNKT selama Anda menjabat lalu kemudian seolah-olah dilupakan atau diluputkan begitu? Apa sih kendalanya menurut Anda? Wah, ya saya nggak tahu lah itu. Itu kan urusan mereka yang menerima rekomendasi. Tapi perkiraan saya itu terkait dengan uang ya, tambahan untuk uang operasional, barangkali tambahan harus melatih orang dan sebagainya. Kira-kira itu. Baik, artinya ada budget yang kemudian harus disediakan untuk melaksanakan rekomendasi itu begitu ya? Betul, betul. Baik, Pak Tatang ini sebagai edukasi juga kepada masyarakat. Setelah kejadian kecelakaan terjadi khususnya pada pesawat terbang, apa saja Pak analisa dan tahapan-tahapan laporan yang kemudian dibuat KNKT dan bagaimana sih timelinenya? Tahapan-tahapan selanjutnya ini apa saja? Sekarang ini yang pertama ya khusus untuk kasus Air Asia Sriwijaya Air ini. Saya kira yang harus pertama diketemukan adalah black box dulu itu. FDR dengan CVR. Sebagian data buat investigasi sudah didapat dari Airnav seperti pembicaraan tower dengan pesawat ya, bukti-bukti wreckages gitu. Jadi rongsokan, itu juga bisa dijadikan sebagian bukti. Data-data pesawat, data-data pilot dari perusahaan penerbangan dan lain sebagainya itu sudah bisa bekerja di situ. Nah, tetapi black box itu adalah kunci yang paling utama. FDR itu harus segera diketemukan. Jadi sekarang ini rescue ini sekalian kita menyelamatkan human remain, jenazah begitu ya, itu sekaligus juga mencari black box itu. Baik, Pak Tatang, sedikit terakhir sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, apa rekomendasi Anda dan saran Anda agar kemudian kepada semua stakeholder agar kemudian ke depannya hasil investigasi dari KNKT ini bermanfaat agar bisa mengurangi kecelakaan serupa, Pak? Saya kira itu satu komitmen ya masing-masing ya, satu komitmen. Saya dalam waktu 7 tahun itu di KNKT 9 tahun lah, sudah menurunkan rate of accident semua moda. Udara dari 2,99 itu turun menjadi 0,70. Turun jauh itu. Berarti bahwa dari ukuran-ukuran itu, pelaksanaan rekomendasi yang apa adanya saja sudah bisa turun moda transportasi itu, rate of accident-nya. Dan ini sangat diperlukan buat negara seluas Indonesia yang sedang menggalakkan persatuan. Persatuan kita salah satunya adalah transportasi. Dan itu harus handal begitu, dipercaya oleh dunia luar, dipercaya oleh rakyat sendiri. Baik, terima kasih Pak Tatang Kurniadi, mantan Ketua KNKT, telah memberikan perspektif di Prime Time News.